Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Helen Aramada dalam buku renungan Tears for Christ dengan judul What to Do, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6 sampai 18. Mari sebelum kita membaca renungannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami ucap syukur di dalam segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh kesempatan kembali merenungi firman-Mu bersama-sama melalui sapaan ini. Ya Tuhan, kiranya kami boleh terus belajar dan terus juga merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apakah kamu sering merasa tidak tahu harus berbuat apa? Terkadang kita tahu ada banyak hal yang harus dikerjakan, tetapi tidak tahu bagaimana harus memulainya. Terkadang kita mengalami masalah, tetapi tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Terkadang kita merasa kehilangan semangat, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan semangat itu kembali. Dalam kebingungan dan ketidaktahuan, mungkin di dalam hati kita ingin berteriak, "What to do now?" Paulus adalah seorang yang punya banyak pengetahuan dan pengalaman sebagai seorang Farisi. Dia juga ditakuti karena sering menganiaya jemaat Tuhan. Namun, ada satu momen dalam hidupnya ketika ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia bahkan tidak tahu siapa yang sedang berbicara dengannya. Saat itu ia sedang dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan. Di tengah perjalanan, Tuhan menjumpainya. Ia melihat cahaya dari langit yang kemudian membuatnya rebah ke tanah. Ia mendengar suara Tuhan dan kemudian matanya menjadi tidak dapat melihat. What to do? Bisa kita bayangkan pertanyaan ini yang mengisi pikiran Paulus saat itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk berdiri pun ia harus dibantu oleh teman-temannya. Namun dalam ketidaktahuannya itu, Paulus mau mengikuti kata Tuhan untuk bangun dan pergi ke kota. Akhirnya Tuhan menuntun Paulus untuk berjumpa dengan Ananias, yang kemudian menumpangkan tangan atasnya dan menyampaikan rencana Tuhan bagi hidupnya. Teens, saat kamu merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, pilihlah untuk mendengarkan petunjuk Tuhan. Jangan cari petunjuk lain untuk menjadi penuntun utama, sebab yang lain itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kembalilah pada firman, dengarkanlah kata-kata Tuhan tentang hidup yang berharga dan rasakanlah tuntunannya yang akan membawamu menyadari betapa berarti hidupmu dalam rencananya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, seringkali kami ingin mencari jalan pintas. Kami ingin menjadi orang yang serba tahu segalanya. Seringkali kami ketika ada kendala, kami terus bertanya tanpa mau mendengarkan kata Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau belajar, kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami untuk mau dengar-dengaran dengan-Mu ya Tuhan. Agar apa yang menjadi tanda tanya dalam kehidupan kami, dalam kegelisahan, di dalam kekhawatiran, kami boleh bersandar kepadamu, bukan bersandar apa yang ada di dunia ini yang menjadi jalan pintas. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu
Sebagai remajamu, kami siap melakukannya di dalam kehidupan. Dalam kesatuan kami yang hidup, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.